Hakikat manusia menurut ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab yang menerangkan tentang keajaiban hati, Imam Al-Ghazali memandang bahwa hakikat manusia adalah kalbu atau hati. Diterangkan bahwa keistimewaan dan kelebihan manusia di antara makhluk-makhluk lainnya adalah bahwa manusia memiliki potensi untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makrifat kepada Allah yang maha tinggi di dunia adalah keagungan dan kesempurnaannya. Sementara bagi kehidupan akhirat, makrifat Allah merupakan perbendaharaan dan kemuliaannya. Adapun tangga untuk mencapai makrifat Allah adalah dengan kalbunya dan bukan dengan panca indera serta anggota badannya. Kalbu atau hati dalam arti rohani sering disebut akal, nafsu, dan ruh. Kalbu atau hati ini merupakan hakikat manusia yang berwujud zat halus dan bersifat ilahi. Dengan hati inilah manusia mampu menangkap baik alam kebendaan ataupun alam kerohanian dan bahkan alat untuk makrifat kepada Allah itu sendiri. Sebagai bentuk jasmani, hati dibedakan dengan akal, nafsu, dan ruh. Hati dalam kejasmanian adalah segumpal daging yang berada dalam dada sebelah kiri. Demikian ruh dalam arti kejasmanian berupa zat halus yang bersumber dari dalam hati jasmani, lalu mengalir ke seluruh anggota badan melalui aliran darah dan urat-urat yang menghidupi seluruh tubuh manusia. Sedangkan nafsu dalam pengertian jasmani adalah nama bagi kekuatan syahwat yang menjadi sumber bagi timbulnya watak-watak yang tercela. Sedangkan akal dalam jasmani adalah kekuatan yang merupakan sifat ilmu yang tempatnya terdapat dalam hati. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengibaratkan kehidupan manusia pada hakikatnya laksana orang yang sedang naik kereta kuda. Kusir yang merupakan hakikat manusia dalam kalbu, yaitu akal, nafsu, ruh. Sedangkan kuda adalah penghela keretanya, jenis nafsu yang mendorong ke arah keduniawian, yakni nafsu lawamah dan nafsu amarah yang bersumber dari kekuatan ghadab. Maka bila sang kusir tidak sanggup mengendalikan kedua kuda tunggangannya, ia akan disesatkan oleh kuda-kudanya, yakni ke arah keduniawian dan tidak mempedulikan yang hak dan benar. Karena sifat hawa nafsu cenderung ke arah hal-hal yang tercela, maka seseorang yang hidupnya dikuasai nafsu lawamah dan amarah akan menjadi budak hawa nafsu. Sebaliknya, jika sang aku, yaitu kalbu, ruh, akal, nafsu, dapat menguasai dan mengendalikan nafsu lawamah dan amarahnya, maka bersinarlah sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya, yang muaranya membangkitkan watak cinta, kasih sayang, kebaikan, kesucian, kemuliaan, keadilan, kejujuran, dan keluhuran. Bahkan watak asli dari ruh manusia adalah selalu rindu untuk makrifat dengan Allah yang merupakan sangkan paraning dumadi hidupnya. Perjuangan yang paling pokok dalam hidup manusia menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk menampakkan sifat-sifat ketuhanan yang terpendam dalam lubuk hatinya, yakni dengan jalan mengenal, menguasai, dan membasmi watak-watak hewani yang memperbudak jiwanya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali secara berhadap-hadapan membagi manusia menjadi Abdul Hawa dan Abdullah, hamba Allah. Bagi golongan yang hidupnya diabdikan untuk melampiaskan hawa nafsu, akan tampak 3 pola watak yang menguasai hidupnya. Jika manusia dikuasai oleh nafsu lawamah, akan tampak watak batiniahnya. Jika nafsu amar, watak yang muncul adalah sab'iyah. Bila hidup manusia dikuasai oleh kedua nafsu itu secara bersama-sama, maka akan menjelma menjadi watak syaitoniyah, yakni takabur, hasud atau dengki, jahil, dan lain-lain.
Sebaliknya, jika hidup manusia dipersembahkan kepada Allah, yaitu Abdullah, maka tampak sifat-sifat ketuhanannya berupa cinta, keindahan, keadilan, kejujuran, kerinduan, kemuliaan, dan nada dambaan untuk makrifat kepada Allah. Selain itu, Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa manusia juga memiliki bakat untuk menjadi penjahat dan bijaksana. Dengan kata lain, manusia sangat potensial untuk menjadi insan kamil, manusia sempurna, atau menjadi penjahat yang paling buas dibanding kebuasan binatang. Konsep insan kamil ini diungkapkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min Al-Dalal dengan ungkapan, kekeramatan para wali itu pada hakikatnya adalah taraf permulaan dari tingkat kenabian. Wali atau umumnya disebut waliullah adalah orang yang telah dianugerahi penghayatan makrifat kepada Allah dan menjadi orang suci yang dikasihi Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, wali Allah adalah orang suci yang selalu takut kepada Allah. Wali dianugerahi berbagai ilmu gaib sehingga bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia. Wali Allah dengan demikian merupakan gambaran insan kamil yang dapat dicapai dengan jalan tasawuf. Wali itu adalah orang yang dapat mencapai kerohanian yang selapis di bawah pangkat kenabian dan memancar sifat-sifat ketuhanan. Dengan begitu, hakikat manusia yang sebenar-benarnya dapat dilihat melalui tingkat kewalian tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.